Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, di mana OSPF itu mengenalkan OSPF area. Sebelumnya OSPF area itu apa sih? Nah, OSPF area itu merupakan penggabungan secara logikal dari kumpulan-kumpulan router, ya. Hal ini penting jika kita membangun sebuah network yang besar. Contoh misalkan di sini, saya sudah siapkan gambarnya. Misalkan di sini kita akan membangun sebuah jaringan yang besar, ya, terdiri dari 200 lebih router gitu, dimana routernya mempunyai hierarki seperti ini. Ada core router, ada distribution router, ada access router gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa OSPF itu harus menyamakan database tabelnya, ya. Jadi misalkan dari akses, misalkan saya dari sini gitu ya, mau ke sebelah sini, ke A mau ke B gitu ya, kan saya harus menghitung ini jarak terpendeknya lewat mana, dan tabelnya antara di akses, kemudian distribution dan core itu harus sama. Kenapa harus sama? Karena pada algoritma penghitungan jarak terpendek routing protokol OSPF itu memerlukan namanya ini database ini. Nah, jika ini terdiri dari 200 lebih router atau jaringan yang besar lah, itu nanti yang router aksesnya memiliki resource yang terbatas atau memori yang terbatas. Sedangkan database table-nya di sini sangat banyak sekali. Nah, permasalahan yang pertama itu ada pada akses router, ya, akan kekurangan memori karena akses router hanya memiliki sedikit memori itu. Karena di sini akses router mungkin kita menggunakan jenis router 1700 series atau 1800. Kan tidak mungkin semuanya di sini dibikin high end semua. Mulai dari router access, distribution sama core-nya dibikin high end semua, kan tidak mungkin. Tidak mungkinnya karena alasan biaya dan efisiensi gitu ya. Nah, tidak cukup memorinya itu untuk menyimpan database OSPF yang sangat besar ini, ya. Jadi permasalahan yang pertama adalah tidak cukup memori, ya, cukup memori pada akses router. Yang kedua, ini pada distribution router gitu, juga akan terjadi permasalahan, yaitu akan terjadi overload proses sort path first, ya. OSPF kan open sort path first, mencari jalur terbaik yang terpendek, karena setiap perubahan pada node network akan memaksa router untuk update ke seluruh router gitu. Jadi distribution router ini misalkan di sini ada tambahan lagi gitu ya, ada tambahan akses, ini akan memaksa mengupdate ini, selain mengupdate ke sebelah sini gitu ya, juga akan mengupdate ke sebelah sini semuanya, update ke sini, terus nanti update lagi ke sini, semuanya diupdate ini. Begitu juga kalau misalkan ada pengurangan lagi atau ada network yang down, ini harus update semua database-nya. Jadi permasalahan yang kedua adalah terjadi overload proses. Overload proses. Nah, kemudian yang ketiga, pada core routernya ini juga akan terjadi perhitungan algoritma SPF yang terlalu banyak sehingga menurunkan performa router. Nah, pada core router juga sama, ini kan menghitung juga nih. Yang core routernya menghitung jarak terpendek dari A ke B itu harus lewat mana ini. Ini terlalu banyak ini. Jadi nanti core routernya akan berkurang performanya, ya. Decrease performance. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini dibuatlah konsep area pada router OSPF gitu ya. Nah,
tujuannya dari area pada routing OSPF ini, yaitu untuk mengelompokkan secara logik. Ini dikelompokkan secara logik untuk memudahkan proses administrasi. Selain itu juga menurunkan proses distribusi dari database-nya yang terlalu besar tadi. Jadi kalau misalkan di sini ada area 1 gitu ya. Area 1, di sini area 2 gitu. Area 2. Dan di sini juga ada area 3 gitu. Area 3. Nah, yang akan bertukar database itu hanya router yang pada area yang sama saja. Misalkan di sini yang A hanya area 1, ya ini bertukar database-nya hanya di sini. Tidak terus langsung ke area 2, area 3 gitu. Ya. Tapi selain dibagi menjadi area-area ini, ada ketentuan yang harus diperhatikan. Ketentuan yang harus diperhatikan adalah semua ini harus terhubung ke backbone-nya. Backbone-nya yang mana ini? Backbone-nya ini, area 0. Harus terhubung ke sini secara langsung. Ini namanya backbone. Nah, jadi dengan adanya konsep area itu, masing-masing area hanya akan mengurusi wilayah distribusinya sendiri di area tersebut, ya. Dan jika menggunakan konsep seperti ini, konsep topologi seperti ini, yang area 1 itu tidak langsung bisa berkomunikasi dengan area 2. Harus melalui sini dulu ini. Area backbone. Harus melalui area backbone dulu. Jadi tidak langsung ke sini. Kalau misalkan tadi areanya cuma 1 gitu ya, tidak menggunakan area barangkali gitu ya. Ini kan prosesnya akan menjadi semakin rumit gitu ya, memakan banyak resource. Kalau sudah kita kelompokkan berdasarkan area, ketika kita dari area 1 mau ke area 2 atau ke area 3, itu tidak bisa langsung, harus melewati backbone area dulu. Jadi fungsinya dari area adalah seperti itu. Kemudian rule-nya adalah dalam satu area ini, rekomendasinya adalah 40 sampai dengan 50 router dalam satu area. Yang kedua, minimal harus terdapat satu ABR. ABR itu area border router. Minimal ada. Yang ABR yang mana? Ini ABR ini. Ini ABR. Nah, yang di sini area 0 adalah backbone. ABR bertanggung jawab untuk mendistribusikan jalur terpendeknya dari area 1 ke area 0. Yang sini juga ABR juga, ini ABR. Jadi router antara area 1 dengan area yang lainnya namanya ABR. Ini ABR. Ini routernya ada 3 berarti yang ABR itu ya. Nah, masing-masing ABR ini ya memiliki lebih dari satu area. Ya otomatis ya. Area. Jadi yang pertama itu area 0 ini dikenalkan ya, yang ke sini area 0 dikenalkan. Kemudian yang kedua adalah area yang menuju ke lokalnya ini dikenalkan juga. Kemudian yang selanjutnya, nah areanya ini berkisar angkanya 0 sampai 42 sekian. Nah ini yang terakhir ini. Interface yang saling terhubung itu harus dalam satu area. Contoh misalkan tadi ya, di sini ya. Misalkan routernya sini, kemudian di sini. Nah, interface yang saling berhadapan sini, interface yang saling berhadapan itu harus dalam satu area. Nanti konfigurasinya seperti apa,
kita akan bahas pada video selanjutnya. Yang jelas kalian harus tahu dulu aturan-aturan untuk menempatkan areanya itu seperti apa. Jadi yang paling penting ini harus satu area pada interface yang saling berhadapan. Kemudian untuk penempatan area ya pada OSPF, jika saya membuat topologi seperti ini, di sini misalkan ada area 0 gitu ya. Ada area 0 kemudian terhubung langsung dengan area 1 gitu ya, terhubung langsung. Ini. Nah, yang terhubung langsung ini yang bisa saling berkomunikasi. Ini bisa berkomunikasi. Sedangkan yang area 2 itu tidak bisa berkomunikasi dengan yang area 0. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena tidak terhubung langsung. Tidak terhubung langsung ke area 0 atau area backbone. Jadi harus kalian pahami yang bisa saling terkoneksi jika saya membuat topologi seperti ini. Ya hanya area yang terhubung langsung dengan area backbone. Nah, area 2 ini hanya bisa terkoneksi dengan siapa atau terhubung dengan siapa? Hanya bisa terhubung dengan sini. Hanya bisa terhubung dengan area 1 dan area 2. Tapi tidak bisa terhubung dengan area 0. Misalkan di sini saya buat router lagi gitu ya, atau buat jaringan baru lagi di sini. Gitu. Di sini saya kasih areanya area 3 misalkan. Area 3. Nah, dari topologi yang seperti ini yang bisa saling berkomunikasi hanya area 1, kemudian area 3 dan area 0. Ini bisa berkomunikasi. Semuanya bisa saling berkomunikasi kecuali area 2. Area 2 ini ya hanya bisa berkomunikasi dengan area 1. Udah. Jadi kesimpulannya ini bisa semua saling terhubung atau saling berkomunikasi kecuali yang area 2. Area 2 hanya bisa berkomunikasi dengan area 1. Tidak bisa berkomunikasi dengan area 3 dan area 0 karena tidak terhubung ke backbone area. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk kelebihan dan kekurangan dari OSPF sendiri, yaitu yang pertama adalah kelebihannya ya, merupakan open standard. Jadi semua vendor itu bisa menggunakan protokol routing OSPF. Mulai dari Mikrotik, Cisco, Juniper dan lain-lain, semua produk perangkat jaringan itu mendukung protokol routing OSPF. Kemudian yang kedua adalah kelebihannya tidak terdapat batasan hop count gitu ya. Jadi berbeda pada RIP dan HRP. Kalau yang RIP itu hop count-nya adalah 15, sedangkan kalau yang HRP itu 255. Nah, ini OSPF ini tidak terbatas gitu ya. Terus selanjutnya adalah loop free ya, bebas looping dalam jaringannya. Kemudian yang selanjutnya kelebihannya adalah faster convergence. Faster convergence itu cepat dalam menemukan backup linknya atau backup jalur terbaiknya ketika ketika jalur utamanya itu putus atau down, itu cepat merecover gitu. Nah, selain kelebihan dari OSPF, tentunya terdapat juga kekurangannya. Seperti yang sudah kita bahas, yaitu memiliki konsumsi resource yang cukup besar. Kenapa memiliki konsumsi resource yang cukup besar ya? Karena ya tadi harus mengupdate semua isi database-nya ke semua router. Nah, itu juga memakan banyak sumber daya. Sumber dayanya di sini adalah CPU-nya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini desainnya cukup kompleks atau cukup rumit, karena di situ kita harus menentukan area dan sebagainya itu ya. Kemudian yang selanjutnya kekurangannya adalah hanya mendukung equal cost balancing. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah hanya mendukung IP protokol, tidak mendukung IPX dan AppleTalks gitu. Walaupun ini juga jarang sekali digunakan,
tetapi pada beberapa perangkat atau perusahaan masih menggunakan protokol ini. Gitu. Baik, pada video kali ini saya cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah atau komen di Google Classroom. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.